Selamat malam, Bapak serta teman-teman. Saya Yakin Unang Surbakti dari kelompok 3 Pengelolaan Citra Digital, dan saya akan mempresentasikan proyek pengelolaan citra kami. Jadi, proyek pengelolaan citra kami ini berisikan tentang penggunaan uh, algoritma CNN dan algoritma Otsu terhadap bahasa isyarat gitu. Jadi dia akan mendeteksi bahasa isyarat, bagaimana CNN akan melakukan modelnya, membuat model, dan CNN Otsunya akan melakukan validasi dari algoritma CNN tadi. Nah, baik, kita masuk ke codingan. Jadi di sini langkah pertama kita buat dulu library-library yang dibutuhkan. Jadi kemudian kita buat data trainnya, buat data setupnya, datasetnya. Jadi kita buat datasetnya itu dari pad D. Kebetulan ini padnya saya buat sendiri dari lokal saya. Terus kita buat labelnya A sampai Z. Jadi ada 26 label A sampai Z. Kemudian kita bagi dia. Kita lihat dulu berapa yang unik dari sini. Ada 36 semuanya. Kemudian kita tampilkan eh, unit unik-uniknya itu tadi, fotonya semua. Itu ada 0 sampai Z. Ini Z. Kemudian kita bagi data padnya, kita bagi, dan data tra- eh, dataset yang kami miliki itu ada sekitar 18.000 foto. Kemudian kita save saving datanya, kemudian kita buat modelnya. Ini program buat modelnya. Kemudian kita compile CNN modelnya, dan kita train modelnya. Nah, di sini menunjukkan kami menggunakan 5 epoch, di mana epoch pertama 0,59 akurasinya, epoch kedua ada 0,96, epoch ketiga ada 0,98, epoch keempat ada 0,98, epoch 5 ada 0,98. Artinya kemungkinan akurasinya itu ada di sekitar range 98%. Nah, bagaimana kita setelah tadi itu kita buat model, setelah kita bentuk modelnya tadi, kita save modelnya ke bentuk train model.h5. Nah, train model.h5 ini adalah bentuk file nanti yang akan di save, dan itu akan diproses di variabel translator. Nah, eh, kemudian kita buat sebuah file namanya itu variables.python.py. Nah, kita panggil model pad-nya tadi, kita buat model pad-nya tadi kan train model.h5. Kita panggil train modelnya, eh, kita buat labels A sampai Z, image size-nya 50, threshold-nya 25 gitu. Kemudian di threshold, di translator, ini dia akan mendeteksi kameranya. Ya, jadi bagaimana? Pertama kita buat dulu speech engine-nya. Jadi dia akan membuat engine untuk mendeteksi tersebut dari hasil model yang kita buat. Kemudian kita buat window-nya. Window-nya ini kita buat ASL. Ukurannya 480 dikali 900 dikali 200 dikali 200. Nah, kemudian kita akan buat kotak pembatas untuk menangkap tanda bahasa isyarat tadi. Dia nanti seperti ini. Eh, nah, nah, tadi kan eh,
saya bilang membuat kotak pembatas. Nah, jadi kotak pembatasnya itu dia ini, gitu tuh, ini yang warna biru. Ini kotak pembatas untuk yang mendeteksi basis syarat kayak gini dia contohnya. Nah, gitu. Nah, kemudian kita buat untuk deteksi kulit warnanya, kita deteksi dalam kotak pembatas, kemudian kita perbaiki lubang di antar depan, di letak depannya. Kemudian kita buat algoritma Otsu-nya. Nah, kita buat threshold lead sama dengan CV2 threshold max 0, max 0,255, CV2 threshold trace binary tambah CV2 trace Otsu. Kemudian kita buat kontur untuk gambar yang ada di threshold, dan untuk memastikan konturnya itu dapat dia kontur itu yang warna hijau nanti gitu. Nah, di sini kita buat perhitungan thresholdnya. Nah, nanti thresholdnya ini akan mendeteksi keakurasiannya gitu, mendeteksi keakurasiannya di dalam gambar gitu. Nah, contoh ini contoh teman. Ini sebenarnya huruf C, tapi ini ada huruf L atau enggak D. Nah, mungkin ini sedikit menjadi bahan tambahan untuk kami nanti kalau program ini masih membutuhkan update, update butuh pembaruan lagi mengenai model ataupun algoritma Otsu yang mungkin menjadi sebuah kendala di dalamnya begitu. Jadi saya yakin Ona Surbati sebagai perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih untuk menonton video ini, dan terima kasih untuk Pak Herianci sebagai selaku dosen mata kuliah pengembangan citra digital sudah memberikan kesempatan untuk membuat proyek laporan. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih dan selamat malam.